Pandangan pertama itu tidak ada hubungannya dengan kemaluan. Alias pandangan itu hanya sekedar untuk mengkaitkan dengan kita punya kerjaan. Ini kadang yang bahaya nih, ketika atasan jelaskan, awak mandang ngintip-ngintip, entah kemana-mana piginya. Itu yang bahaya. Ketika kakak melihat adinda kakak nih, sampaikan ceramah, kakak khusyuk dan nikmat, itu tidak ada masalah. Karena terjadi penghikmatan dalam mendengar, muncul dalam pemahaman, dan menerapkan dalam sebuah perilaku yang akan dikerjakan dalam kehidupan seharian. Kata Rasulullah, la tutbi'un nazratan nazrata. Kepada Ali dikatakan, hai Ali, jangan kau ikuti penglihatanmu. Sungguh penglihatanmu yang pertama itu adalah halal. Namun ketika dia nak melihat lagi yang kedua, itu bukan milikmu. Artinya itu bisa datang syaitan yang akan membuat kita mengkaitkan pandangan dengan kemaluan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nur fi ayati 30 ila 31 kama quri'atil qari anifan wa aqra'u fi surati An-Nur fi ayati 30 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati kakanda ahlil bait di rumah ini beserta kakak-kakak dan abang-abang sekalian, keluarga besar Samansa. Yang kami hormati juga Abangda beserta Ananda Dinda yang kami sayangi. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari yang berbahagia ini, di penghujung bulan Syawal 1444 Hijriah yang kita cintai, yang sebentar lagi berakhir berganti dengan Dzulqa'dah yang semua ingin memasuki kepemilikannya. Dzul artinya milik, Qa'datun artinya kedudukan. Tentunya ini semua sistematis. Kedudukan itu tak dapat dimiliki bila kita tidak memahami peningkatan yang kita lewati atau kita peroleh yang kita lewati dari bulan Ramadan yang kita cintai.
dari Ramadan pendidikan yang terik, berhasil 30 hari masuk kepada Syawal tingkatan di situ yang kita kembalikan sehingga akhirnya ingin menambahkan. Berbahagialah yang sudah selesai 6 Syawalnya. Yang belum selesai masih ada kurang lebih sampai hari Sabtu. Yang kita Idul Fitrinya hari Jumat. Kalau yang Idul Fitrinya hari Sabtu sampai hari Minggu. Tapi udah jelas kemarin tuh sampai hari Sabtu aja lah. Maka yang belum masih ada mengejar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Termasuk saya lah itu 4 hari lagi. Kakanda Bangda yang dirahmati oleh Allah, nilai yang akan kita kupas. Termasuk bagian dari tingkatan itu adalah diantaranya menambahkan puasa tatawwu, puasa sunat Syawal. Bagaimanakah Syawal yang berikutnya? Nanti silakan kakak dan abang dah saksikan di channel YouTube Al Andawi Andi. Di situ ada tayangan kita ketika mimbar agama Islam di TPRI. Jangan lupa subscribe, like dan komen nanti ke depan. Baik kakanda bangda yang dirahmati oleh Allah, bagi yang belum kita memasuki 6 Syawal masih ada terkejar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi mulai start lah besok. Mudah-mudahan sehat walafiat. Maka oleh karena itu masih ada waktu kita untuk melakukan puasa 6 Syawal. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakanda, abangda, ananda dinda sekalian yang kami hormati, berbicara tentang Islam adalah suatu ajaran keagamaan yang memberikan keselamatan. Apakah selamat dia dari kajian, ataukah selamat dia dari berkehidupan, maupun selamat dia dari kajian yang belum penuh kesempurnaan. Maka Islam identik agama yang membahas tentang penyempurnaan. Penyempurnaan manusia dalam berkehidupan, penyempurnaan keagamaan dalam sebuah kajian, penyempurnaan makhluk dalam melihat Khaliknya sebagai pencipta alam semesta terutama dirinya. Jadi kalau ditanya kapan Islam itu datang, secara umum sudah datang dari masa Adam alaihissalam. Di manakah keselamatan awal dinyatakan dalam berkehidupan berkemanusiaan? Karena waktu itu cuma ada malaikat dan Adam. Termasuklah Azazil. Ketika Adam dalam kesendirian, maka di saat itulah Allah yang penuh dengan kepekaan. Di saat Adam dalam ketiduran dan tertidur pulas, bangun tidur sudah ada teman yang di hadapan. Kagetlah. Dipegangnya mukanya mirip, mata dua dia pun punya dua mata, pegang hidung-hidungnya pun sama, pegang mulut bibir pun dia punya. Tapi tak perlu kita sambung sampai ke bawah sana, nanti kisahnya lain ceritanya. Nah inilah yang disebut dengan hadirnya Hawa alias Siti Hawa. Berbicara tentang kehadiran kakanda abangda, kemana Dinda Ustadz nih ngomong? Sungguh sahabat itu adalah yang dihalalkan. Bukan sahabat itu yang tak halal. Udah keluarga belum? Kori ini ya. Jadi sahabat
itu sejatinya yang dihalalkan. Nanti kita akan kupas. Ya, bagaimana hubungan persahabatan laki-laki dan perempuan. Inilah kisah sejarah nih. Bersyukurlah kakak dapat orang sejarah Islam. Bersyukurlah abang dapat orang filsafat Islam. Dan bersyukurlah kakak dan abang mendapat orang yang membahas dan membidangi ilmu tasawuf. Maka disinilah kaitannya, dan ini datang bukan dari saya tapi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya Siti Hawa yang pertama sebagai sahabat. Sahabat mana? Sahabat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah disandingkan, dijumpakan, sudah terjadi pernikahan. Maka dikenalkanlah di saat Adam alaihissalam dalam keadaan bingung, maka dijelaskanlah bahwa Hawa ini dari tulang rusuk kiri Adam. Nanti silakan kakak saksikan. Hari Jumat yang lalu itu saya upload keluar tentang khitbah, lamaran menuju pernikahan. Itu ada di channelnya. Saya jelaskan di situ. Saya jelaskan bahwa perempuan itu adalah bagian dari tulang rusuk lelaki. Maka yang dia sudah bersuami maupun suami sudah tiada, sungguh dia telah kembali dengan tubuhnya sendiri. Itulah makanya disebut dengan pernikahan. Ini bahasa nanti bahasa tasawuf dan bahasa filsafat Islam. Tapi bukan ini kajian kita. Kajiannya pertama adalah bahwa persahabatan itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakanda bangda yang dirahmati oleh Allah, nanda dinda rahimakumullah. Yang ketiga, begitupun sudah Adam dan Hawa bersama, maka di saat itu Adam diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lindungilah istrimu wahai Adam, jangan kau dekati pohon kuldi itu. Usahakan memakan buahnya, mendekatinya pun tak boleh. Banyak multi tafsir di situ. Yang pertama adalah larangan. Yang kedua adalah begitulah seperti larangan yang kita dapat di muka bumi ini. Begitu banyak makanan, ada ayam, ada sapi, ada endok, ada ikan. Ayam tuh bisa disemur, bisa digoreng, bisa dipenyet, ya kan enggak? Apalagi bisa dipanggang, bisa di apa-apalah namanya. Apalagi dia punya telur, telurnya bisa didadar, bisa disambal dan lain sebagainya. Masih pingin juga kita makan B2, B1. Padahal banyak pohon-pohon yang ranum-ranum buahnya. Tapi menariknya di situ ada khuldun, namanya. Khuldun itu artinya kekal. Disitulah setan menggoda, alias iblis laknatullah alaih. Tahukah Kodam? Namanya saya khuldun. Pohon kekal. Dikasih Allah kok kekal di surga nih. Padahal sebelumnya sudah dikupas Allah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Itu belum lagi ada Hawa. Pengetahuan. Tapi ketika kita tidak rajin mengaji, tak rajin mengkaji, lupa kaji, tak tahu kaji. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tak tahu ketika dilarang Allah untuk mendekati pohon kuldi, didekatinya saja. Dengan diembusi oleh iblis laknatullah alaih, agar kau tak kekal di surga, maka tak dikasih Allah kau dekat pohon kuldi itu, apalagi makan buahnya. Padahal memang Adam tuh memang ditempatkan di bumi jadi pemimpin. Mana kekal di surga? Paham Dinda? Paham? Kakak paham nggak? Itu maksudnya Kak, Bang. Artinya jangan katakan kalau telah tidak, ini kan kajian-kajian kitab nih. Ini main sedikit kita studi agama-agama. Ya, ini lagi
kontroversi, lagi viral sekarang di kalangan perbandingan agama. Karena bencinya mereka dengan Hawa itu karena gara-garanya lah mereka dibuang. Karena dianggap pernikahan itu menggagalkan kisah cinta hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan hambanya. Makanya kata Rasulullah, aku yang tidur, aku juga yang bangun. Aku yang makan, aku juga yang puasa. Aku juga yang sholat, aku juga yang istirahat. Karena waktu itu banyak ahli agama, termasuk dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, berdebat tentang dekatnya dia pada Allah. Artinya bukan itu di sana tempatnya, adalah posisi kendali dengan jatuhnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu dimulakan dengan niat. Apapun yang kakak buat, kakak tak puasa, abang puasa, niat kakak menyerpis abang tadi biar berpuasa, enak dia, sehat dia, segar dia, kakak pun dapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa si abang. Tapi kalau abang tuh puasa sunat, nak kali kakak bilang baik-baik, nak kali abang bilang sama kakak baik-baik. Pura-pura paham aja ya. Ya. Jadi bagaimana? Buka wajibun. Karena sunat dia. Kalau wajib puasa ganti janganlah pula ya, awaklah nahan gitu ya. Kakak dan abang yang dirahmati oleh Allah, ini kajian awal. Saya suka mengajak kita jalan-jalan kakak dan abang. Karena sudah lama tak jalan-jalan di Banti, sibuk ngurusi anak sampai bermenantu. Kan udah bercucu nih kan kak, ya kan bang, ya kak, ya sekarang saya ajak jalan-jalan. Kemana jalan-jalan tadi? Ternyata pertama kali Adam berjumpa Hawa, langsung sudah di samping, sudah dinikahkan Allah yang Maha Kuasa, langsung nyata ia sebagai istrinya. Artinya beda jenis tuh bersama setelah halal predikatnya, setelah halal statusnya. Apa maksudnya Dinda Ustadz? Maksudnya kakak awak nih ya, ini tiada dibenarkan kalau berdua-dua, kalau niatnya untuk terbang ke sana kemari tanpa ikatan, haram hukumnya. Itu yang pertama. Tapi nanti udah berkembang bagaimana Dinda? Maka ada hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad. Di sini dinyatakan bahwa beliau menyatakan dibolehkan ia untuk berjalan berdua, karena Rasulullah dari riwayat Ahmad dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di jilid ketiga di halaman 556 dijelaskan bahwa saat itu ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah dengan kebingungan. Kemudian Rasulullah SAW menemaninya. Berjalanlah berdua Rasulullah. Tapi di tempat yang ramai, orang banyak melihat, dan orang tahu Rasulullah adalah tempat bertanya. Rasulullah memberikan jawaban untuk menjelaskan. Artinya apa ya nih Ustaz, Adinda Ustaz? Adalah ketika kakak berjalan berdua di tempat yang ramai, dan orang tahu itu urusan kerjaan atau urusan kantoran atau urusan arisan dan lain sebagainya, tiada masalah. Yang boleh nih berdua dia tiada dapat, terang lampu tak ada. Ini dia. Kemana kupasan kaji? Inilah kupasan kaji yang menempatkan bahwa hal yang ditempatkan tidak ada hajat pribadi di situ. Tapi hajat adalah untuk kebersamaan, menyelesaikan permasalahan dari kehidupan berkeluargaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, baru masuklah kita kepada kupas. Apa kata Allah tadi? Kullil mu'minin. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarim. Tahanlah pandangan matamu.
Nah, kalau kayak hamba nih kak, mandang kakak ini lain kaji. Kaji tujuan apa? Nak ngasih ilmu. Yang ditahan pandangan mata kakak dan abang bila ada hasrat naik kepada nafsu. Tapi kalau pandangan kakak dan abang alias kembali kepada suatu tujuan yang bukan tujuan kepada kenafsuan, tiada masalah. Aku tanda kayaknya ibu nih. Ibu nih yang semalam yang nyari-nyari anaknya. Lain lagi. Tapi kalau ditengok, ya cantik kali kakak tuh. Ini yang tidak boleh. Maka di sini diingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, katakanlah orang-orang yang beriman, yaghuddu absarahum. Katakanlah ya Muhammad untuk orang-orang yang beriman untuk menahan pandangannya. Wa yahfadu, dan menjaga furujahum, menjaga kemaluannya. Izin ya kak, yang pertama mata, yang kedua kemaluan. Disitulah datangnya syahwat, keinginan. Maka disinilah kajian kita kembali bahwa pandangan mata yang berhubungan dengan kemaluan yang menghidupkan syahwat yang ada, itulah yang akan mendatangkan kupasan kajian entah kemana-mana pikiran kita. Dzalika adzka, itu yang terbaik buat kita. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan Allah itu maha mengetahui dari apa yang kamu perbuat. Jadi Ustadz, Adinda Ustadz, bagaimana ceritanya kalau kita memandang nih? Pertama, kakak, abang, pandangan pertama itu tidak ada hubungannya dengan kemaluan. Minta izin ya, ini kita pakai bahasa Gus Dur. Tidak ada hubungan dengan kemaluan, alias pandangan itu hanya sekedar untuk mengkaitkan dengan kita punya kerjaan. Ini kadang yang bahaya nih, ketika atasan jelaskan, awak mandang ngintip-ngintip, entah kemana-mana piginya. Ah, itu yang bahaya. Ini yang tidak boleh. Ini yang tiada boleh. Ketika kakak melihat adinda kakak nih, mendengarkan apa, menyampaikan ceramah, kakak khusyuk dan nikmat, itu tiada masalah. Karena terjadi penghikmatan dalam mendengar, muncul dalam pemahaman, dan menerapkan dalam sebuah perilaku yang akan dikerjakan dalam kehidupan seharian. Yang bahaya nih, itu yang tak boleh, berlebih dari itu. Yang kedua, kata Rasulullah, ya, la tutbi'un nazrata. Kepada Ali dikatakan, hai Ali, jangan kau ikuti penglihatanmu. Sungguh penglihatanmu yang pertama itu adalah halal. Makanya kalau dulu ada bahasa kisah lagu kak, pandangan pertama awal kita berjumpa. Ya, itu yang dilanjutkan. Maka ketika pandangan pertama itu yang dibenarkan dengan tulusan. Namun ketika dia nak melihat lagi yang kedua, itu bukan milikmu. Artinya itu bisa datang syaitan yang akan membuat kita mengkaitkan pandangan dengan kemaluan. Tapi kalau pandangan pertama terlihat, istilah bahasa dulu, alhamdulillah, rupanya dibuka ya begini jari tadi kan. Astagfirullah, astagfirullah, sambil ngintip pula di celah-celah. Ya, jadi di sini dikatakan, ya Ali, la tatbi'un nadrata, fa inna lakal ula, wa laysa lakal akhirah. Ya Ali, kata Rasulullah, jangan kau ikuti melihat dua kali. Sungguh penglihatanmu yang pertama itu adalah hakmu, karena itu rezeki. Ih, ada cewek beautiful nih, ada cowok handsome nih, tapi ditengok lagi, itu bukan kita punya.
Itulah yang bisa mengkaitkan antara pandangan dengan kemaluan. Yang ketiga, kakanda abang dan yang dirahmati oleh Allah, masuklah kepada kupasan yang disebutkan tadi, khususnya dalam surat An-Nur ayat 31. Jagalah auratmu wahai para wanita, hamba Allah muslimah, mukminah, beserta umat Nabi Muhammad muslimah dan mukminah ini dari zina. Tutuplah auratmu, cukup suamimu yang melihatnya, atau abaihinna, atau bapaknya yang boleh melihatnya. Apa yang dilihat nih? Tentulah rambut, atau tentulah tadi dari lengan ke bawah, kemudian dari lutut ke bawah. Yang penting kakak-kakak dan abang kira yang kita nengok nyetrum, nah itulah dia. Yang dilarang itu ditengokkan. Siapa yang boleh menengok? Suami. Siapa yang kedua? Ayah. Siapa yang ketiga? Ayah dari suami. Siapa yang berikutnya? Anak-anak dari suami. Yang berikutnya anak-anak dari adik suami atau adik dari kita sendiri. Terus berikutnya sampai terakhir budak laki-laki yang tak ada keinginan sama perempuan. Maaf. Homo pula. Tidak, nggak maksudnya bukan gitu. Arti bahasa ini adalah dia memang tidak ada hasratnya melihat perempuan, mungkin karena sudah kuat kepada ibadah. Jadi itu dia, Kak. Jadi ketika ditanya bagaimanakah hubungan dan bagaimanakah pergaulan antara laki-laki dan perempuan, maka di saat itu kakak dan abang inilah yang disertakan. Bila tidak ada hubungan pandangan dengan kemaluan, silahkan kakak dan abang melakukan hubungan persahabatan. Apa makna dari tafsir ayat ini? Pandangan dan kemaluan itulah yang menciptakan pada hasrat, nafsu yang membuat terjadinya perzinahan. Makanya kadang minta izin kakak dan abang, di saat itu Allah juga lindungi. Manakala kita dalam posisi bermasalah dalam rumah tangga, kita keluh kesahkan kepada sahabat kita, lain jenis pula, ini yang bahaya. Jadi, kemanakah letak kupasannya Dinda Ustaz? Maka inilah yang ditempatkan jilbab, itulah yang membuat tak pernah kita berpikir kemana-mana. Jilbab itulah yang membuat kita selalu berpikir yang kita lihat adalah hamba Allah yang Maha Kuasa. Jilbab itulah yang membuat akan mencerminkan kakanda semua berbuat sesuai dengan jilbab yang digunakannya. Makanya begitu hebat kawan-kawan yang membenci kita. Kawan-kawan berkawan dia sama kita, tapi di balik itu membenci kita. Dia pakailah jilbab-jilbaban memfitnah kita. Udah bisa kakak paham ya? Kakak bisa tengok nanti di mana aja di medsos tuh ya, tak perlu hamba jelaskan, tak perlu adik kakak bilangkan. Masya Allah. Jadi sekarang jilbab itu digunakan untuk menyatakan satu, orang Islam bisa ikut-ikutan. Yang kedua, maaf. Ya, maaf cakap, banyak sekali sekarang. Ya, ketika kita nonton drama nanti di Facebook tiba-tiba nongol dengan iklan pakai jilbab dengan jual obat gitu loh. Maaf cakap dengan jilbabnya pun maaf cakap sampai terlihat pada lekak-likuk tubuhnya. Begitu hebat orang benci dengan jilbab tuh, Kak. Biar kita lupa jilbab itu memang menutup aurat, bukan menutup kulit.
Aurat itu hakikatnya lekukan tubuh yang dapat memancing kemaluan. Maka tadi dalam surah An-Nur ayat 30, wa yahfadu furujahum, dan mereka juga di samping menjaga pandangannya juga menjaga kemaluannya. Maka menjaga pandangan dan kemaluan artinya adalah pakaian yang kita gunakan itu tidak menggambarkan lekak-likuk tubuh, Kak. Itu yang dimaksud jilbab itu, jalabib, menutup aurat. Maka ketika kakak pun berada di lapisan kain putih, mati lampu, ada cahaya lilin, kakak tetap nampak berpakaian. Tapi ketika yang memakai pakaian tadi yang langsung menutup kulit, pakai jilbab pun dia sama seperti dia tak berpakaian. Itu kalau kita sering main dulu waktu tahun 80-an, main unyil-unyilan itu kan ada yang kita nyalakan pakai kain putih, terus pakai kayak wayang, nampak seperti tak pakaian, padahal berpakaian. Atau 007 lah, layar tancap, James Bond 007 tuh, Kak, kan ada tuh yang cewek-ceweknya senam apa tuh, senam lantai, senam apa tuh, waktu saya masih di Jogja itu nontonnya. Entah apa judulnya itu. Rupanya pakai pakaian senam kawan tuh. Kawan saya di sebelah, itu telanjang tuh Mas Andi, telanjang tuh Mas Andi. Opo telanjang, itu kan lagi gelap. Ya gitulah tadi, sama seperti orang yang berpakaian sempit, itu seperti tak berpakaian. Mana hubungannya Dinda Ustaz? Tadi surah An-Nur ayat 30, wa yaghuddu absarahum, menahan pandangannya, wa yahfadu furujahum, hubungannya dengan menjaga pemandangan yang bisa meningkatkan hasrat kemaluan atau mendatangkan perzinahan. Jadi itulah intinya Bangda Kakanda yang dirahmati oleh Allah. Bagaimanakah cara kita bergaul dengan selawan jenis dalam kajian Islam? Itulah tadi kupasannya, menjaga auratnya, menjaga tutur sapanya, sehingga yang dilihat adalah masing-masing. Si laki-laki dilihat si kakak adalah keilmuan dan keimanannya, yang si kakak tadi dilihat oleh laki-laki adalah keagamaan penuh dengan ketaatannya. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan pemahaman buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.